Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ferry Rizwan MPD, semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Demokrasi Pancasila, Hakikat dan Pembangunan Budaya Demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Adi Suherman, lalu Rilan Kusdiansyah, dan saya sendiri Muhammad Fakih Fauzan. Langsung saja kita mulai presentasinya. Bab 1, Hakikat Demokrasi. Demokrasi menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jika digabungkan secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau government by the people. Kemudian menurut istilah, dalam konsep tata negara dan politik, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada warga negaranya untuk mengatur, mengelola, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Next. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ade Suherman. Nilai sila keempat menjelaskan esensi demokrasi Indonesia yang berakar pada Pancasila, khususnya sila keempat dengan bahasa yang sederhana. Teman-teman, demokrasi kita itu punya kompas atau petunjuk arah. Dan petunjuk arah itu ada pada sila keempat, yaitu Pancasila. Intinya adalah kita mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya, kita tidak memakai sistem siapa yang menang pemilu boleh berbuat sesuka hati dan menindas yang kalah. Tidak seperti itu. Di sini kita duduk bersama, berdialog, saling mendengarkan untuk mencari keputusan terbaik bagi semua orang. Ujung dari musyawarah ini cuma satu, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Landasan pembuka bab landasan hukum. Transisi ke pembahasan aturan hukum tertulis yang membentangi demokrasi Indonesia. Sebuah nilai atau budaya itu tidak akan bisa berjalan tertib kalau tidak ada aturan mainnya. Sekarang kita masuk ke bab 2, landasan hukum. Kita akan melihat bagaimana Undang-Undang Dasar kita mengawal jalan demokrasi agar tidak kebablasan menjadi kekacauan. Okay, next. Yang kelima adalah kedaulatan dan hukum. Kedaulatan dan hukum ini menjelaskan bahwa kekuasaan rakyat di Indonesia dibatasi dan dilindungi oleh hukum konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki kekuasaan tertinggi di negara ini adalah rakyatnya. Jika kita semua, tetapi kekuasaan ini harus dijalankan sesuai hukum yang berlaku. Kenapa? Supaya tidak ada pemimpin yang memimpin secara mutlak atau sewenang-wenang. Hukum
ada untuk melindungi hak-hak kita menjadi warga negara, termasuk hak bebas berbicara dan berserikat, yang diwakilkan oleh lembaga perwakilan rakyat seperti DPR maupun MPR. Okay, next. Yang keenam adalah pilar budaya demokrasi. Pilar budaya demokrasi ini memperkenalkan 3 pilar perilaku sehari-hari yang membuat demokrasi menjadi sehat: toleransi, transparansi, atau musyawarah. Lalu, seperti apakah sih contoh demokrasi yang sehat dalam kehidupan kita sehari-hari? Agar 3 pilar utama yang perlu kita jaga, yang pertama adalah toleransi. Kita harus menghargai perbedaan pilihan atau pendapat politik sebagai hal yang wajar, bukan musuh atau bukan kompetitor. Yang kedua adalah transparansi. Segala informasi publik harus dibuka secara jujur agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan melaksanakannya. Dan yang ketiga adalah musyawarah. Kita selalu mengutamakan diskusi yang santun untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan kekerasan atau adu urat syaraf. Oke, yang ketujuh adalah next, tantangan di era digital. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ridwan Rizkianto. Silakan. Oke, di sini ada tantangan area digital. Ini menyampaikan nyata generasi masa kini di dunia maya tentang adanya hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi. Nah, hadirin sekalian, hari ini kita punya tantangan besar bernama area digital. Sekarang sangat mudah bagi orang yang menyebarkan berita bohong ataupun hoax yang bisa memecah belah kita di media sosial. Di sini tertulis target ideal kita 100%. Komitmen anti hoax. Tugas kita sekarang adalah belajar menyaring informasi sebelum membagikannya. Jangan sampai kebebasan pendapat di internet kita digunakan untuk saling menyerang dan merusak kerukunan bangsa. Siapa yang di sini yang next. Ada tradisi musyawarah lokal, yaitu mengingatkan audiens bahwa musyawarah mufakat adalah warisan asli nenek moyang kita, bukan budaya barat. Ada anggapan keliru yang bilang kalau demokrasi itu adalah budaya yang kita tiru di negara barat. Padahal jauh sebelum Indonesia merdeka, nenek moyang kita di desa sudah terbiasa melakukan rembuk desa atau musyawarah adat. Nilai gotong royong dan kesetaraan hak bersuara ini sebenarnya sudah ada di dalam DNA kita. Kita hanya perlu menghidupkan dan merawatkan kembali warisan luhur di zaman modern. Next. Terus ada strategi penguatan budaya, yaitu memberikan solusi kontrak bagaimana cara menjaga dan memperkuat budaya demokrasi ke depan. Lalu apa langkah nyata kita ke depan? Ada 3 strategi utama. Yang pertama, lewat pendidikan di sekolah, kampus yang mengajarkan etika berdemokrasi dan literasi digital sejak dini. Yang kedua ada
keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat kita untuk selalu berbicara dengan sopan dan damai di depan umum. Dan yang ketiga, yaitu penegakan hukum yang adil untuk melindungi ruang berpendapatan kita agar tetap aman dan kondusif. Oke, baik. Ini ada sesi diskusi. Ya, baik. Setelah Oke, yang terakhir. seluruh paparan materi kita sampaikan, kita sampai pada kesimpulan akhir, yaitu demokrasi Pancasila bukan sekedar mekanisme prosedural pemungutan suara politik praktis, melainkan cara hidup kebangsaan yang luhur demi menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.